Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wassalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saudara-saudaraku pemirsa vlog channel dari Masjid Al-Araf di Bekasi. Alhamdulillah nih, hari ini kita mendapatkan suatu suatu masukan yang besar lagi. Kita akan berbahas ria dengan seorang tamu kita. Saya kenal Bang Apul. Bang Apul adalah seorang mualaf yang nanti kita akan mencari tahu tentang banyaknya cerita-cerita dari beliau, pengalaman perjalanan spiritual beliau. Insya Allah kita akan bicara langsung beliau. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah kita. Bang Apul, gimana kabar Bang Apul? Alhamdulillah. Gimana Bang Apul? Bisa diperkenalkan lebih dahulu kepada pemirsa Masjid Al-Araf channel di Bekasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya menceritakan tentang Nama dulu. Nama saya Bang Apul Siregar. Jadi saya menceritakan tentang bagaimana perjalanan hidup saya. Oh iya, baik. Saya tamat tahun 1991. Kuliah Bang ya? Iya, kuliah Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak. Iya. Kemudian saya merantau ke Jakarta. Nah, nyampe di sini saya kerja di salah satu perusahaan retail. Nah, di mana di situ saya ini saya ceritakan dulu, saya memang hidup dalam dalam satu keluarga, memang keluarga bapak kakek saya adalah pendeta. Oh iya. Terus turun temurun memang agama kita adalah Nasrani. Nah, di sana kita mempelajari bagaimana tentang agama yang memang diajarkan oleh keluarga kita ya. Iya. Nah, di sana itu ada suatu jadi kalau misalnya pagi itu kita tetap baca namanya renungan harian. Oh, ini ritual kerja. Iya, renungan harian. Habis itu malam juga kita baca renungan harian. Oh. Jadi kita dalam satu hari itu kita mengutip beberapa tentang ayat daripada Alkitab. Oh iya. Nah, dalam dari saya remaja sampai dengan dari kecil sampai remaja itu, kalau kecil kita sekolah minggu, kemudian sampai dengan kita remaja itu ada namanya katekisasi. Itu jadi pembelajaran setelah dewasa kita diteguhkan bahwa kita sudah dewasa, jadi kita menanggung dosa sendiri. Di sana memang ada sesuatu hal yang saya belum mengerti pertama itu ya. Itu adalah tentang Trinitas. Oh gitu ya. Yang mana itu ada 3 adalah 1. Oh iya. Itu pernah saya tanya dulu kan, waktu saya sekolah minggu itu saya tanya. Waktu pas saya CD juga saya tanya. Tetapi memang jawabannya semua sama. Oh iya. Bahwa Tuhan itu menjelma dari manusia untuk menebus dosa-dosa manusia, yang mana pada waktu itu ya manusia itu banyak dosa. Jadi Tuhan mengorbankan dirinya untuk menjadi manusia, mati di kayu salib. Oh begitu. Nah, tetapi ya memang itu ada satu pertanyaan dalam diri saya, tetapi saya tetap jalanin terus. Nah, saya mendapat satu gambaran itu waktu saya kerja. Kebetulan saya di HRD dan GE ya waktu pas memang di satu perusahaan itu. Nah, di sana itu saya bertanya waktu itu dengan kebetulan kita kaum minoritas di perusahaan itu ya? Karena hanya 10%. 90% itu muslim. Nah, jadi pada saat itu saya
saya bertanya lah dengan salah satu ustadz. Kan setiap hari Jumat kan kita kan panggil, kita kan di HRD dan di General Affair-nya, jadi kita panggil semua ya. Ya, jadi pengurus itu saya terlibat di dalamnya. Iya. Lagi pas ngobrol-ngobrol gini kan, saya tentu bertanya kan. Nah di sana memang belum langsung ini ya, belum langsung mengena. Iya. Saya tanya tentang apa tuh namanya, tentang agama lah. Iya. Mencari tahu lah gitu ya. Mencari tahu. Tetapi saya tetap masih Kristen, masih. Tahun 94 di situ saya menemukan satu hal yang mana karena sering ngobrol-ngobrol begini, ngobrol dengan Ustadz itu juga pernah mengarahkan saya, tapi saya belum begitu terlalu mendalami. Tetapi pada saat satu ketika waktu pas dia menunjukkan tentang surat Al-Ikhlas, di situ saya sedikit bertanya kan, memang kalau kita merenung Tuhan itu kita nggak bisa ngebayangin Tuhan itu kayak gimana, ya kan? Memang kata pendeta pada waktu itu juga kan bahwa Tuhan itu di mana-mana ada, katanya gitu kan. Nah, yang namanya itu ada Allah, ada Roh Kudus, ada Anak, ada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu aja Trinitas itu kan. Nah, tetapi saya masih belum mengerti kenapa Tuhan menjelma jadi manusia. Oh iya. Ya kan? Kenapa? Pertanyaan yang besar tuh Pak ya. Ya kalau Tuhan itu kan dia menguasai semua. Iya. Apa aja dia mau buat bisa aja. Bisa aja. Iya kan? Nah, tetapi karena memang ajaran yang diajarkan begitu, ya udah saya nyetelan. Tetapi saya belum menemukan satu hal yang apa tuh namanya, yang membuat hati saya itu puas. Nah di dalam Ustadz itu mengajarkan saya itu, dia tidak langsung ya, tetapi dia bilang begitu. Mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, itulah perjalanan. Ada namanya kitab Jabur, kemudian ada Taurat, ada Alkitab, kemudian ada Al-Quran. Nah itu semua rangkuman ada di Al-Quran. Dan nabi-nabi itu semua ada di sana di Al-Quran. Saya melihat juga waktu itu terjemahan dari Al-Quran itu Perjanjian Lama sebagian besar ada di Al-Quran. Di Perjanjian Lama kitab yang itu. Perjanjian Lama di Alkitab ya, ada di Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran. Nah, kalau Perjanjian Baru yang tidak ada, karena itulah perubahan. Ada perubahan yang Nabi Isa itu mati. Nah itu kan yang membuat itu adalah memang murid-muridnya Nabi Isa. Tapi di sana kan murid-muridnya Tuhan Yesus. Nah, di sana itu saya melihat satu hal yang membuat saya itu akhirnya jadi sedikit banyak pengen tahu. Nah, sana akhirnya dijelaskan bahwa surat Al-Ikhlas itulah awal mula saya akhirnya lebih mendalami tentang agama Islam. Dari sana kemudian saya melihat sesuatu hal yang membuat saya akhirnya kok agama saya begini, kok agama ini begini. Akhirnya saya berkesimpulan, karena di dalam Alkitab, di dalam agama Kristen nggak ada nabi. Oh gitu. Nggak ada nabi dia. Akhirnya menimbulkan desakan-desakan pergolakan gitu ya. Dalam hati. Sementara di dalam Al-Quran turunnya kitab ini adalah dibawa oleh nabi. Ya, oleh Allah yang diutuslah nabi-nabi ini kan, itu semua ada di dalam Al-Quran. Nah, di sana saya melihat kan bahwa memang perjalanan itu kan memang ada sebagian besar ada di Al-Quran ini. Oh gitu. Nah, akhirnya saya ngomong dengan guru dengan Ustadz itu, akhirnya jadi guru ngaji saya kan, guru spiritual saya. Saya bilang saya tertarik untuk masuk agama Islam. Oh gitu. Sudah mulai ada itu Pak? Iya. Nah di sana itu saya melihat suatu hal yang membuat saya itu jadi yakin, jadi pengen tahu kan. Ya memang kalau Tuhan itu nggak mungkin
nggak mungkin ada anaknya ya, nggak mungkin dia kan, kita bayangin anaknya, ya kita pikir siapa ibunya ya. Akal kita juga nggak akan bisa untuk mengetahui bagaimana Tuhan. Yang kita yakinin bahwa yang menguasai alam jagat ini semua adalah memang Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah dari sana itulah akhirnya saya tertarik dan saya akhirnya ikut masuk agama Islam itu. Memang perubahan banyak, terutama dari keluarga ya. Keluarga itu menentang habis, apalagi saya ini kan punya background yang seperti itu ya. Saya ini dari keluarga Tapanuli, kemudian saya anak laki-laki paling besar, kemudian juga cucu pertama dari bapak saya yang paling tua. Nah, saya jadi akhirnya kalau dulu seorang Batak itu saya adalah pangguaron, pembawa marga. Jadi saya nggak boleh lari daripada apa namanya itu ajaran yang sudah leluhur, yang sudah digariskan oleh kita semua. Tetapi kita dalam beragama itu kan berkeyakinan kita. Kita beribadah kan tentang keyakinan kita, bukannya tentang bukan mengenai masalah budaya. Kalau sekedar kita menjalankan, kita berdoa hanya budaya, itu kita nggak masuk ke hati kita. Tetapi kalau kita berdoa dengan keyakinan kita, nah di situ kita akhirnya begitu yakin. Memang perjalanan saya waktu pas masuk Islam itu banyak cobaan lah, cobaan. Tetapi di situ saya akhirnya mengerti bahwa memang Allah itu menguji kita itu bukan sekedar untuk masuk Islam saya nggak banyak cobaan, banyak saya cobaan juga. Pengorbanannya apa ya? Bisa diceritakan? Gini, tentu banyak yang hilang. Oh iya, betul. Di situlah yang namanya kita itu hidup ya. Namanya kita hidup itu pasti yang namanya up and down itu pasti ada. Iya. Nah begitu saya masuk Islam. Tahun berapa Pak kalau itu? Tahun 97. Jadi perjalanan dari awal 96 saya masuk Islam. Masuk Islam 94 tuh saya sudah mempelajari, tetapi saya mantap itu 96 saya masih ingat banget itu bulan Februari akhirnya saya diislamin. Nah dalam perjalanan saya masuk Islam ini terutama dari keluarga ya, dari keluarga saya dipikirin, kemudian saya tidak ditegur dan marah semuanya. Tapi saya berpikir pada waktu itu ya udahlah, ini keluarga saya. Nah di dalam perjalanan ini saya dikasih cobaan sama Allah. Yang tadinya saya kerja, kemudian saya berhenti bekerja. Dalam saya berhenti bekerja itu, kemudian saya kehilangan penghasilan. Pada saat kehilangan penghasilan, kemudian saya datang ke keluarga bilang, kenapa kau tinggalkan Tuhanmu? Wow. Tapi saya pikir waktu itu kan sempat goyah juga kan, goyah juga. Tapi akhirnya saya pergi ke guru saya. Guru saya bilang begini, manusia hidup itu apa yang ada dalam diri kita, apa yang kita punya itu semua dititipkan. Jadi kita nggak usah terlalu merisaukan apa yang masalah hal duniawi. Memang akhirnya saya mendapat satu keyakinan, satu kemantapan lagi. Akhirnya saya mulai lagi. Nah dalam saya mulai lagi itu ada perbaikan lagi. Saya ada beberapa pekerjaan saya, kemudian mulai lagi. Nah dalam mulai itu saya dikasih cobaan lagi dengan harta yang banyak. Woi, pada waktu lebih malah. Iya. Nah pada saat saya lupa lagi dengan
tentang sholat. Jadi saya tuh hanya setiap Jumat aja, Jumatan. Jadi saya nggak pernah mengerjakan sholat 5 waktu juga, kadang-kadang juga gitu kan. Nah pada saat itu saya ditegur lagi dengan Allah, ditegur lagi, habis semuanya. Habis semuanya karena ada beberapa pekerjaan habis. Pada saat saya habis itu saya pergi ke guru saya udah nggak ada. Pengertiannya udah? Waktu itu guru itu saya pergi ke rumahnya, gurunya udah pindah. Udah pindah. Iya. Ya udah akhirnya saya pulang lagi kan. Nah dalam saya pulang itu saya disentil dengan orang. Saya juga nggak ini benar ini kejadiannya. Jadi pada saat saya entah kenapa saya ke masjid dari maghrib sampai isya itu saya di masjid aja. Kan habis sholat maghrib saya merenung aja di situ kan. Habis sholat maghrib nih, sambil nunggu sholat isya, saya disamperin dengan orang saya nggak kenal. Nggak kenal. Saya dibilangin kayak babi sama anjing. Gitu. Saya kaget kan kenapa babi sama anjing. Dibilang babi sama anjing itu makanya pakai apa? Pakai mulut. Nah itulah cerminan diri kamu. Saya masih belum ngerti ini apa kata dia. Kayak babi sama anjing. Unik juga nih. Iya. Saya pengen tahu kan babi sama anjing itu makanya pakai mulut. Nah, kalau kita pakai apa? Pakai tangan. Coba kata dia kalau kita pakai satu tangan nih, ya. Mendingan pakai mulut atau pakai satu tangan ini? Ya kalau kita berpikir mendingan pakai satu tangan ini pada pakai mulut kan itu kan nggak wajar. Iya. Masa kita makan kalau kita pakai mulut itu memang kayak babi sama anjing gitu kan. Tapi kalau pakai satu tangan ini, tapi kenyang nggak? Enggak. Pakai 2 tangan, pakai 3 tangan. Ditanya, kita makan itu tujuannya apa? Saya bilang tujuannya biar kenyang. Salah. Kalau kita nggak makan kan mati gitu dia. Oh iya benar juga. Pada saat kita makan ini memang secara tidak langsung tuh Allah itu memang mengajarkan kepada kita, ya ini ada 5 waktu yang harus kau kerjakan. Ini kan jadi kita 5. Iya kan? Iya enggak? Nah tetapi kita lebih enak kan pakai 5 tangan. Kalau pakai 1 tangan kurang kenyang kan? Iya. Tapi kan lebih terhormat kita pakai 1 tangan daripada daripada nggak pakai tangan. Iya kan? Pakai 2 tangan, ya adalah sedikit kan. Misalnya tahunya kita bisa ambil kan, kita ada 1 kan. Nah, kita pakai 3 tangan lebih enak kita pakai 5 tangan. Tetapi kita pakai 5 tangan begini, itu kalau kita makan misalnya dalam satu ruangan, dalam satu pesta, kan kurang sopan ya. Tapi kalau pakai sendok sama garpu itu mungkin lebih sopan kan. Di mata Allah itu kalau kita mengerjakan satu, misalnya kita mengerjakan sholat sunnah, sholat wajib, itu kita bagaikan orang yang sopan di depan Allah. Kita sendoknya enggak, ya. Nah di hadapan Allah itulah kita. Orang tersebut bicara seperti itu. Iya. Itu saya nangis, dramatisnya. Habis itu saya pulang, habis sholat bisa saya pulang. Saya tobat banget. Banyak benar cobaan yang komunikasi keluarga, tetapi aku di situ aku tuh mengerti. Saya nangis di tengah malam itu, sambil sholat. Saya nggak tahu sholat tahajud kayak gimana, pokoknya saya sholat aja. Pada waktu itu saya bangun saya sholat, karena kan dibilang kan coba istighfar. Dengan istighfar itu kita lebih banyak untuk tafakur dengan diri kita. Nah, di sana itu aku tidak lama menjawab itu. Hanya hitungan bulan kemudian saya ditelepon dengan saudara paman saya, dengan paman saya dari pihak ibu kan Islam. Akhirnya saya ditarik pulang ke Kalimantan. Nah kemudian disitulah terjawab. Yang saya tadi dia down sampai nggak punya apa-apa. Akhirnya ya mungkin Allah itu mencoba kita tuh dalam keadaan susah, kadang-kadang kita ingat dengan Allah. Tapi kadang-kadang kita dalam keadaan senang, kita jangan ingat dengan Allah. Padahal itu dicoba sebenarnya kan. Ya dikasih kesenangan, lu ingat gak sama gua nih, ya.
ternyata lu nggak ingat sama itu, cabut aja deh. Pada saat kita susah, di situ juga Allah akhirnya melihat kita tuh apa namanya tuh Allah kan manggil kita tuh kadang-kadang dalam keadaan susah kita ingat sama Allah, tapi dalam keadaan senang sebenarnya Allah tuh lebih suka dalam keadaan senang kita ingat sama Allah. Di situ Allah senangnya. Iya kan? Tetapi jarang kita pada saat senang itu kita ingat dengan Allah. Karena kita lebih memikirkan tentang duniawi daripada tentang habibullah kita kepada Allah. Nah di sana akhirnya gak lama, memang benar ya kita istighfar, kita takur kepada Allah. Saya kalau ingat itu waduh, sedih saya. Gimana Bang? Gimana? Perjalanan hidup ini membuat kita tuh makin yakin dengan Allah. Dan Allah itu memang nyata ada. Itu yang kejadian dalam hidup saya. Nah, akhirnya apa yang kita minta, apa yang kita doakan, itu Allah akan kabulkan. Memang benar. Karena memang kan saya ingat banget guru saya dulu bilang gitu. Allah itu paling benci dengan manusia yang tidak pernah meminta. Berarti dia percaya dengan dirinya, dengan kemampuannya. Nah itu berarti kan manusia sombong. Apapun kita minta dengan Allah, dan insya Allah Allah pasti Allah akan jawab semua. Mau cepat mau lambat, tetapi ada jawaban yang Allah berikan kepada kita. Dan satu hal memang yang saya ingat banget dari guru saya, jangan lupa bersyukur. Sekecil apapun yang kita dapat, itulah dia rasa syukur kita kepada Allah. Makin kita, misalnya kita lagi butuh sesuatu, Allah memberikan kita, misalnya kita haus, dengan Allah kita mau dikasih setetes air, padahal kita nggak puas dong dengan setetes air. Tetapi karena kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah kau dia setetes air. Tapi Allah bukan setetes air, diberikan kepada Allah. Jawabnya, alhamdulillah kau berikan setetes air, bukan setetes air, diberikan kepada satu galon air di situ. Tetapi kalau kita nggak pernah bersyukur, jangankan setetes air, satu butir padang pasir itu nggak akan kuberikan kepada itu orang yang sombong. Cerita di Kalimantan tuh balik ada apa? Enggak, di sana akhirnya saya menata kehidupan saya lebih baik lagi. Itulah jawaban yang Allah berikan kepada saya. Dalam saya yang saya dalam keadaan jatuh, kemudian misalnya tobat segala macam, dari situ misalnya pas takut, doa saya dijawab ya Allah. Enggak lama kemudian ditelepon, saya pulang ke Tangerang, dan itu saya menata kehidupan akhirnya jalan itu lah. Jadi intinya satu aja, apapun yang dalam hidup kita ini, mau kita senang mau kita selalu harus ingat kepada Allah. Bang, dari lihat cerita tadi bahwa sudah berani memutuskan memilih suatu keyakinan itu, yaitu Islam, dan tahu konsekuensinya banyak yang dibuat, banyak pengorbanan yang terjadi, kan gitu. Apa nggak itu? Oh enggak, justru saya merasa saya tuh lebih lebih banyak bersyukur dan memang nggak akan bisa menjanjikan apapun. Islam itu nggak akan bisa menjanjikan lagi. Mati hidupnya ya karena sekarang yang untuk jalan yang Allah. Itu nggak. Kadang-kadang alhamdulillah semua keluarga saya ada di itu semua Islam. Dari saya kan punya adik nih, ada dua nih. Umum Islam sekarang. Bukan kamu dulu. Bukan dari yang dulu. Masya Allah. Alhamdulillah. Bukan abang yang nyuruh. Oh, bukan. Terbuka begitu hidayahnya gitu. Iya. Padahal keluarga kita keluarga Kristen semua.
yang kakeknya pastor. Oh iya, pendeta. Akhirnya jadi muslim. Iya, adik-adik kami. Alhamdulillah, adik-adik saya semua pada muslim kan. Jadi itu bukan karena paksaan juga. Dia lihat saya akhirnya itu perempuan. Nah, saya nikahi mereka. Oh gitu. Iya. Karena bapak saya kan sudah meninggal. Ada satu kemarin pagi teman bahwa begitu hebatnya pengaruh hidayah merubah sesuatu dalam hidup kita itu yang tidak gampang. Karena kita untuk menemukan sesuatu keyakinan itu memang butuh satu kepastian, tetapi untuk mencari kepastian ini akhirnya saya dapat setelah saya melihat dalam kehidupan saya sendiri. Oke, untuk closing ini kira-kira apa yang mau abang sampaikan pada teman-teman ataupun saudara-saudara muslim lainnya yang mana suatu keberhasilan kan bagi abang. Sungguh kami yang muslim ini pun kayaknya juga merasa kecil dibandingkan abang karena begitu pengorbanan yang sangat luar biasa yang diberikan. Gimana bang? Satu, yang namanya itu kita jangan pernah kita lupa itu bersyukur dalam keadaan apapun. Dan di sana yang namanya kewajiban kita kepada Allah itu harus kita tegakkan dan jangan kita ibaratnya kita tetap meminta kepada Allah apapun dalam yakin bahwa dikasih. Iya, itu dia kan, karena Allah sendiri kan benci dengan umat yang tidak pernah meminta. Oke. Terima kasih Bang Abul. Ya. Terima kasih atas segala pengalaman yang benar-benar jadi guru bagi kami yang sudah muslim pun juga mungkin guru-guru yang lain. Saudara sekalian, alhamdulillah cerita ini sangat hebat sekali ya. Suatu pengorbanan yang sangat dahsyat yang mungkin kalau saya sendiri pun juga belum bisa menjalankan itu. Tapi sekali lagi ini adalah kelebihan bagi orang-orang yang mengambil atau berani memutuskan untuk menerima hidayah yang Allah berikan. Suatu contoh bagi kita semua, Bang Apul sudah memberikan kepada kita bahwa yakin pada Gusti Allah, bahwa Allah itu segala-galanya dalam sejarah hidup kita. Kita pegang beliau, kita ikat beliau dengan iman kita. Sungguh suatu hal yang sangat indah, suatu hal yang sangat yang di luar dari ekspektasi kita, dari pikiran kita, pasangan kita, bahwa semuanya Allah akan memberikan sesuatu. Terima kasih saudara-saudaraku semua. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.